Indonesia, Salum Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Walau di luar sana ada banyak orang yang berkata, "Bro, dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat." Dia hanya utusan biasa, sama seperti kita. Tapi nggak pernah. Dia datang dari surga. Hanya utusan. Nah itu sudah. Karena mereka menganggap aku juga utusan. Tapi nggak pernah bilang, oh dia datang dari surga. Ya. Atau begini, atau dia utusan dari surga gitu ya. Nggak pernah. Anda nggak akan pernah dengar itu. Selain orang percaya mengatakan puji nama Tuhan. Dan kita tahu kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan. Dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Puji nama Tuhan, semoga Anda memilih yang terbaik dalam hidupmu. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah bagi orang-orang percaya untuk terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan kita akan berdoa, Tuhan Yesus, kiranya keamanan yang dari Tuhan itu akan terus melingkupi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Mazmur 5 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Haleluya. Tema kita adalah jaminan keamanan dari Tuhan. Wow. Ini kalau sudah jaminan keamanan dari Tuhan, siapa yang menjadi lawan kita? Setan sekalipun gak bisa masuk. Bayangkan itu setan itu mondar-mandir menghadap Tuhan itu. Lalu kau lihat ke hambaku Ayub itu gak bisa disentuhnya sampai dia minta izin. Ya, itu semua apanya Tuhan ya. Hak prokreatifnya Tuhan. Jadi kita mendapat jaminan ya, jaminan keamanan dari Tuhan. Dan Alkitab sebagaimana yang kita baca tadi, orang yang berlindung pada Tuhan. Haleluya. Orang yang berlindung itu mendapat jaminan dari Tuhan. Jadi kalau kita berlindung pada Tuhan, kita akan mendapatkan kokohnya kekuatan, kokohnya perlindungan dari Tuhan. Dan tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu menembus benteng pertahanan yang dibangun oleh Tuhan itu. Mantap kan? Itu sebabnya kita perlu terus berlindung kepada Tuhan. Satu kali saya tidak tahu apa itu, tetapi pada saat saya mengalaminya itu penuh dengan ketegangannya, dan kemudian saya mengambil sikap untuk sujud di samping tempat tidur saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan dan terjadi tiba-tiba ledakan di atas rumah saya, di atas kamar saya itu. Dan besok pagi saya mengatakan kepada seseorang, lalu dia bilang, saya juga nggak tahu itu apa kan. Om pakai ilmu apa? Dia bilang begitu. Enggak ada saya punya ilmu. Yang saya tahu, saya hanya punya Kris. Apa itu? Kristus. Kristus sakti saya itu.
Ya, dan bukan sekali dua kali saya mengalami hal-hal seperti itu. Waktu di pedalaman Kalimantan juga, baik itu di mana itu, di Marimbun, baik itu di Kutai, dan ada banyak hal yang saya mau katakan perlindungan Tuhan itu sangat ajaib. Jadi tetap berlindung kepada Dia. Yang kedua, yang mendapatkan perlindungan itu adalah orang yang dikatakan orang yang mengasihi Tuhan. Wah, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, wah itu sudah mendapatkan perlindungan, jaminan perlindungan dari Tuhan, jaminan keamanan daripada Tuhan. Jadi orang yang dikasihi Tuhan bukan berarti tidak ada kesusahan, bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan. Tetapi yang jelas Allah akan menjaga biji matanya, Allah akan memelihara biji matanya. Dan engkau adalah biji matanya kalau engkau mengasihi Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kalau engkau mengasihi Tuhan dan mengenal namanya, maka engkau ketika engkau berdoa, Dia akan menjawab. Dan ketika engkau dalam kesesakan, Tuhan menyertai. Dan yang jelas Alkitab katakan, aku akan meluputkan engkau dan aku akan memuliakan engkau. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kutunjukkan kepadamu keselamatan daripadaku. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Allah sangat mendengarkan setiap jeritan kita, setiap tangisan kita, setiap pergumulan kita. Yang penting, yang mau saya bilang, tetaplah engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita menjadi orang benar, ya. Jadi orang benar itu adalah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sebagai Tuhan di dalam kehidupannya dan melakukan kehendak firman Allah, taat kepada Tuhan. Itu orang benar. Nilai-nilai yang dibawanya bukan nilai-nilai dunia ini, tapi nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran, kejujuran, dan kekudusan. Dan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saya kagum kepada Tuhan kita itu yang mengajarkan kita kekudusan. Sebab Allah itu kudus. Dengan kekuatan kita, nggak mungkin. Dengan kehebatan kita, nggak mungkin. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, dengan firman, dengan Yesus dalam kehidupan kita, kita bisa hidup sebagaimana yang diharapkan Allah. Sebab hendaklah kamu kudus sama seperti aku adalah kudus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-16. Dan ayat 15, semua kehendak, tindak tanduk kita, perbuatan kita harus dalam terangnya, dalam kekudusannya, dalam kebenarannya. Supaya apa? Hidup kita itu betul-betul orang yang menerima segala kebaikan Tuhan saja. Karena kita adalah orang-orang benar. Jadi kalau kita orang benar, terimalah jaminan keamanan dari Tuhan dalam hidupmu. Dan jaminan keamanan dari Tuhan itu sangat menyenangkan, sangat menyukakan, sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah jaminan keamanan dari Tuhan itu bagi orang-orang yang melakukan kehendak Allah atau melakukan firman Allah, ya. Jadi kalau Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Termasuk keamanan, termasuk kekuatan, termasuk pemeliharaan, termasuk apa saja yang termasuk dalam hak-haknya Tuhan, itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah dahulu kerajaan, lakukan firman Allah. Lakukan firman Allah, lakukan firman Allah. Kau akan melihat kebaikan Tuhan berkarya di dalam kehidupanmu. Banyak orang mau menerima jaminan Tuhan. Nanti sore saya akan berbicara tentang tidur adalah karunia Tuhan. Ada banyak orang gak bisa tidur lagi. Stres memikiri hidupnya. Stres memikiri ekonominya. Stres. Saya pun stres. Kalau saya stres gimana ya? Ya
nggak bisa lagi khotbah memberikan pengarah. Bukan berarti saya nggak pernah stres, pernah ya. Tapi saya kalau stres itu saya akan pergi ke tepi pantai ya. Ke tepi pantai, kadang-kala saya membaca buku di situ atau sekedar duduk di situ baca buku, dan kemudian atau sore-sore pergi ke tepi pantai ya, yang dimana kita hanya bisa sambil datangnya apa itu sunset itu ya, tenggelamnya ya. Dan di situ kita betapa besarnya karya Allah, betapa dahsyatnya Allah. Atau ke atas gunung memandang lembah-lembah dan lain sebagainya. Kalau kita datang kepada Tuhan, aduh, selalu ada kepuasan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya lakukan firman Allah dan terima jaminan keamanan dari Tuhan, dari serangan musuh, dari si iblis yang senantiasa mau meruntuhkan imanmu, menghancurkan hidupmu, menghancurkan masa depanmu. Tetapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan firman, ada jaminan keamanan, di mana kalau Tuhan yang menjadi yang menjaga engkau akan sentosa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih karunia-Mu, dan biarkan kami menikmati yang terbaik dari Tuhan dalam hidup ini, dan keamanan, karena kami tahu Tuhan ada banyak serangan-serangan, baik dari penyakit, baik dari serangan-serangan si iblis, panah api si jahat, dan lain sebagainya, hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi bila Tuhan menolong kami, bila Tuhan bersama dengan kami, kami adalah orang-orang yang melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami orang benar, orang yang hidup mengasihi Tuhan, orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda, dan segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakitmu, percaya bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kalau engkau percaya, Dia mampu menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh lebih daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh jamahannya, engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan bagi engkau yang mengalami masa-masa sulitmu, dan jangan lari dari Tuhan, jangan menyimpang dari Tuhan, tapi terus pegang genggam firman Allah, sebagaimana kau melihat bagaimana Ayub, bagaimana Yusuf, ketika mereka mengalami masa-masa sulit mereka, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, selalu datang pertolongan, penuhi undangan Tuhan. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan apapun beban beratmu dalam kehidupan ini, saya sudah berbicara soal 4 beban berat manusia itu. Tetapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, beban berat engkau serahkan, Tuhan akan menyelesaikan, mampu menyelesaikan. Apapun beban beratmu itu, Anda bisa mendengarkan khotbah saya tentang beban-beban berat atau heavy laden itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada mereka yang sedang mengalami masa beban berat, baik itu dosa, baik itu persekusi, masalah-masalah kehidupan rumah tangga, masalah ekonomi mereka, masalah usaha mereka, apapun masalah kehidupan ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong. Kalau persekusi, Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka tetap kuat beriman di dalam Engkau Bapa di surga. Terima kasih. Dan apapun firman-Mu berkata yang mereka alami, beban yang mereka alami ketika diserahkan kepadamu, Engkau memberikan kelegaan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa, yang menjamin keamanan kami, menjamin kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah tentunya bersama dengan Tuhan. Dan saya mengucapkan, biar kita persiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Mantap, mantap, mantap!